Salah satu pemain andalan Garuda, Pratama Arhan, membuat riuh di Liga Thailand. Maarten Paes jadi kapten hingga Justin Hubner bonyok babak belur. Beberapa media Vietnam tak bisa terima fakta, bahwasanya Pratama Arhan dinobatkan sebagai bintang baru di Liga Thailand. Blak-blakan soroti kejanggalan soal hal ini. Berita terbaru, dari kapten timnas Garuda, JIZS, menjadi pemain diaspora Indonesia pertama, yang cetak gol, di Liga Italia ke gawang skuad tim fenomenal dunia, yaitu Juventus. Ada kabar terbaru dari para pemain timnas Garuda, baik pemain lokal maupun diaspora Indonesia, diantaranya ada Pratama Arhan, Justin Hubner, dan Maarten Paes. Berawal dari Inggris, yaitu Justin Hubner yang ditunjuk untuk bermain sebagai bek kiri, pemain U21 itu, harus rela bonyok babak belur. Justin Hubner dan kawan-kawan sendiri, telah mengalami kekalahan sebanyak 5 kali di musim ini, dalam kompetisi Premier League 2. Justin CS kini berada di peringkat 11, dalam klasemen sementara Premier League 2, dengan catatan 20 poin. Pindah ke Thailand, di sana ada Pratama Arhan, pemain timnas Indonesia itu kembali dimainkan saat Bangkok menjamu Rayong FC. Bermain di Stadion Thammasat, Bangkok United ditahan imbang tamunya dengan skor 2-2. Dalam laga itu, Pratama Arhan mengeluarkan lemparan jarak jauh yang berujung gol dan memperkecil kedudukan Bangkok United dengan skor 1-2. Pada awalnya, lemparan pemain timnas Indonesia itu, yaitu Arhan, gagal diantisipasi pemain belakang dan kiper lawan. Terus bola yang melambung tajam ke Mahmud Eid, yang tanpa kawalan langsung melepas tendangan hingga menjebol gawang Rayong FC, dan membuat Bangkok United tidak jadi mengalami kekalahan. Alhamdulillah, Pratama Arhan dipercaya sebagai pemain pendongkrak, oleh pelatih Bangkok United, dengan mengisi bagian bek sayap kiri, dan bermain full, selama 90 menit. Si Arhan sendiri, mendapatkan apresiasi dari sang pelatih, dengan lumayan banyak akurasi umpan serta beberapa umpan kunci yang salah satunya menjadi assist. Dengan hasil imbang ini, Rayong FC, membuat Bangkok United bertahan di peringkat 2, Liga Thailand musim ini dengan perolehan 44 poin. Di Amerika ada Maarten Paes, dia berhasil kembali menjadi kapten di laga FC Dallas yang menghadapi Houston Dynamo. Pada laga tersebut, berakhir dengan skor 2-2. Maarten Paes sendiri bermain sangat maksimal pada laga tersebut, dan dia bermain sampai menit ke-75. Dengan begitu, Maarten Paes sendiri berhasil menjadi kapten untuk FC Dallas, di laga tersebut. Pertandingan ini dimainkan selama 135 menit. Apakah Justin Hubner, Maarten Paes, dan Pratama Arhan tetap menjadi bintang di timnya masing-masing? Apakah ketiganya tetap menjadi pemain andalan skuad Garuda? Pemain belakang timnas Garuda, Pratama Arhan, berhasil mencuri perhatian setelah kembali meraih gelar pemain muda terbaik Liga Thailand, untuk musim ini. Dengan keberhasilan ini, bahkan membuat salah satu media Vietnam tercengang, dan mempertanyakan keputusan tersebut. Diketahui, Arhan tampil sebagai pemain utama dalam laga Bangkok United, melawan Nakhon Ratchasima yang digelar di Stadion Thammasat. Walaupun hanya bermain selama 60-an menit, sebelum digantikan oleh Viravatnotchaya, tapi tidak disangka-sangka kontribusinya dianggap sangat luar biasa. Selama bergabung dengan Bangkok United dan menjalani 4 pertandingan, Pratama Arhan sendiri berhasil menunjukkan perkembangan yang sangat apik. Berkat laga tersebut, menjadi pencapaian besar bagi pemain berusia 23 tahun itu, setelah perjuangan mendapatkan menit bermain reguler di Liga Jepang dan Liga Korea Selatan, selama 2 tahun terakhir. Namun, penghargaan yang diperoleh oleh Arhan, tidak diterima begitu saja oleh semua pihak. Terutama beberapa media Vietnam,
secara khusus menyoroti performa Arhan dalam laga melawan Nakhon Ratchasima. Bintang timnas Indonesia yang dijuluki "Orang Suci" itu, dalam lemparan ke dalam mendapatkan penghormatan di Liga Thailand. Dengan spekulasi pindah ke Thailand untuk berkompetisi, Pratama Arhan tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, bersama timnya di Thailand tersebut. Yang menjadi sorotan yaitu, pencapaian Arhan yang baru tampil dalam 4 laga, namun sudah mendapatkan penghargaan pemain muda terbaik, di Liga 1 Thailand pekan ke-20. Meski baru tampil 4 kali, pemain belakang Indonesia ini sudah berhasil mendapatkan penghargaan pemain muda terbaik Liga 1 Thailand pekan ke-20. Penghargaan ini didapat berkat penampilan gemilang Pratama Arhan saat melawan Nakhon Ratchasima FC di pekan ke-20. Kok bisa seperti itu? Mereka mempertanyakan bagaimana Arhan yang tidak mencetak gol, atau memberikan assist bisa mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut. Sungguh mengherankan, hanya bermain selama 63 menit, tidak memberikan assist maupun mencetak gol secara langsung, namun penampilan Pratama Arhan tetap mendapat apresiasi tinggi. Dari pihak penyelenggara Liga Thailand pun, memberikan alasan kuat mengapa Arhan layak menerima penghargaan tersebut. Ujar mereka, Arhan bermain penuh semangat dan berkontribusi besar dalam serangan, terutama dengan lemparan ke dalam jarak jauhnya yang menjadi ancaman serius bagi lawan. Memang lemparan jarak jauh ke dalam, itu menjadi ciri khas seorang Pratama Arhan, sekaligus pemain bek timnas Indonesia itu. Pemain belakang Bangkok United yaitu, si Arhan, bermain dengan penuh semangat, meski hanya bermain selama 60-an menit. Pemain berusia 23 tahun itu berpartisipasi dalam banyak situasi serangan, yang mencuri pandangan para supporter. Dengan keberhasilan ini, menjadikan sinyal yang sangat positif bagi Pratama Arhan di Liga Thailand. Dengan itu, sekarang publik menantikan kejutan apa lagi yang akan ia hadirkan bersama Bangkok United. Dalam pertandingan mendatang, prestasi apa lagi yang akan diperoleh oleh Pratama Arhan di Liga Thailand? Apakah Arhan berhasil mempertahankan prestasinya? Apakah Arhan kelak berhasil menjadi pemain terbaik lagi di musim tahun depan? Berita terbaru dari Kapten Timnas Garuda, JIZ, menjadi pemain diaspora Indonesia pertama yang cetak gol di Liga Italia ke gawang skuad tim fenomenal yaitu Juventus. Kita tahu bahwasanya, Kapten Timnas Garuda, yaitu JIZ, memiliki kisah yang luar biasa sejak resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pemain belakang andalan Garuda sekaligus sebagai punggawa timnas Indonesia yang berusia 24 tahun itu, sah menjadi pemain Indonesia. Tidak lama sejak itu, JIZ bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Pada saat itu, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 1-0, dalam partai ketiga grup F putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semenjak laga bergengsi itu, JIZ telah menjadi andalan timnas Indonesia di jantung pertahanan hingga saat ini tidak tergantikan. Pemain belakang andalan Venezia itu, tercatat sudah mengoleksi 8 peluang apik, dan 1 gol untuk timnas Indonesia senior dan kini menyandang status kapten skuad Indonesia. Akan tetapi, sementara itu di tingkat level klub, JIZ telah menorehkan 22 penampilan dan 2 gol di semua ajang untuk Venezia pada musim 2024-2025. Salah satu momen yang bersejarah bagi JIZ adalah ketika menjadi pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Liga Italia ke gawang Juventus. Prestasi itu dicatatkan Bang J, saat membawa Venezia menahan imbang tim papan atas yaitu Juventus, yang lebih fenomenal dan masyhur berjuluk Bianconeri, dengan skor 2-2. Dalam laga tersebut, JIZ sendiri ikut menyumbang 1 gol menakjubkan, lewat sundulannya yang berawal dari tendangan free kick, pada menit 80-an. Akibat gol dari Kapten Timnas Indonesia itu pun,
sempat membuat Venezia unggul 2-1, dan nyaris memenangkan pertandingan bersejarah kontra tersebut. Tapi apesnya, Venezia harus kebobolan di menit akhir pertandingan melalui titik putih. Meski hanya bermain imbang, JIZ menciptakan rekor dalam laga tersebut, yakni mencetak golnya di Serie A, sekaligus gol kedua untuk Venezia musim ini. Selain itu, pemain belakang berusia 24 tahun itu, mencetak sejarah luar biasa, yakni menjadi pemain Indonesia pertama, yang sukses mencetak gol di Liga Italia. Alhamdulillah. JIZ sendiri, sempat masuk dalam radar Juventus di bursa transfer musim dingin ini. Pelatih Juve menilai bahwasanya, sosok JIZ menjadi alternatif Juve, setelah gagal mendatangkan pemain yang sepadan dengannya dari klub lain. Juventus pun menghubungi pihak Venezia untuk membicarakan tentang kemungkinan mendatangkan JIZ. Akan tetapi, malah Venezia sendiri justru membanderol JIZ sebesar 20 juta euro atau sekitar 338 miliar rupiah ke Juventus, dan tidak bisa ditawar lagi. Negosiasi antara keduanya berlangsung alot, dan alhasil gagal juga. Juventus telah meminta Venezia untuk JIZ, tapi permintaan Venezia adalah 20 juta euro, dan tidak bisa ditawar lagi. Dikarenakan Venezia mematok harga yang terlalu mahal, Juventus pun pada akhirnya tidak jadilah mendatangkan JIZ, ya karena kemahalan itu. Juventus justru resmi mendapatkan bek baru di bursa transfer musim dingin ini, yaitu Lloyd Kelly dari Newcastle United. Begitulah berita singkat dari JIZ sebagai pemain Indonesia pertama yang cetak gol di Liga Italia ke gawang Juventus. Sampai-sampai Bang J, panggilan akrabnya JIZ tersebut, banyak diminati klub di Liga Italia, terutama Juventus. Apakah Bang J tetap masih menjadi rebutan klub-klub di Liga Italia? Apakah kelas Bang J masih menjadi kapten skuad Garuda? Wallahu a'lam guys.